Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tika, kembali lagi dengan Himas Katun bersama saya Najla Sakifah Adilah. Nah, jadi saya akan membahas jawaban dari kuis tentang integral tak wajar tipe 1 pada video Himas Katun sebelumnya. Jadi pertanyaan pada kuisnya yaitu berapa nilai dari integral min tak hingga sampai tak hingga dari 1/1 ditambah x kuadrat terhadap dx. Jadi penyelesaiannya pertama kita misalkan dulu. P ini sama dengan 0. Dan fungsinya sudah kita ketahui dari soalnya yaitu 1/1 ditambah X kuadrat. Nah, pada video Himas Katun sebelumnya kita telah mempelajari bahwa dalam integral tak wajar tipe 1 ini mempunyai formula integral min tak hingga sampai tak hingga dari fx terhadap dx sama dengan integral min tak hingga sampai p dari fx terhadap dx ditambah integral dari p sampai tak hingga dari fx terhadap dx. Namun, formula ini berlaku jika limit kanan dan limit kiri dari fungsi tersebut itu adalah konvergen atau memiliki nilai. Nah, untuk itu kita harus menentukan nilai dari limit kanan dan limit kirinya. Kita cari dulu nilai dari limit kirinya, yaitu integral min tak hingga sampai 0 dari 1/1 ditambah x kuadrat terhadap dx itu sama dengan limit t mendekati tak hingga dari integral t sampai 0 dari 1/1 ditambah x kuadrat terhadap dx. Nah, nilai dari integral 1/1 ditambah x kuadrat itu kita bisa mempermudah mencarinya, mengetahuinya dari catatan pada buku James Stewart Calculus, edisi ke-8, halaman 511. Di sini dikatakan bahwa integral dari 1/x² ditambah a kuadrat terhadap dx itu sama dengan 1/a dikali arcus tan x per a ditambah c. Namun fungsi di soal itu kan 1/x² ditambah 1. Nah, ini juga kita bisa tulis menjadi 1/x² ditambah 1 kuadrat terhadap dx. Nah, berarti bisa kita lihat bahwa A-nya ini adalah 1. Jadi, kita substitusikanlah A ini dengan 1. Jadi, 1/1 dikali arcus tan x per 1. Atau bisa kita sederhanakan menjadi arcus tan x. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa ini adalah integral tentu, maka kita harus menyantumkan batas atas dan batas bawahnya. Batas bawahnya adalah T dan batas atasnya adalah 0. Lalu kita operasikan seperti biasa, limit T mendekati tak hingga dari arcus tan 0 dikurangi arcus tan T. Atau bisa juga kita tulis limit T mendekati tak hingga dari arcus tan 0 dikurangi limit T mendekati tak hingga dari arcus tan T. Limit T mendekati tak hingga dari arcus tan 0 itu hasilnya adalah 0. Kemudian dikurangi dengan limit T mendekati tak hingga dari arcus tan T itu adalah min pi per 2. Ingat, negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi 0 ditambah pi per 2 hasilnya adalah pi per 2. Dapat kita ketahui bahwa limit kirinya ini adalah konvergen karena dia memiliki nilai yaitu pi per 2. Selanjutnya kita akan menentukan apakah limit kanan ini konvergen atau divergen. Jadi integral 0 sampai tak hingga dari 1/1 tambah x kuadrat terhadap dx sama dengan limit t mendekati tak hingga dari integral 0 sampai t dari 1/1 ditambah x kuadrat terhadap dx. Sama seperti tadi, dapat kita ketahui bahwa hasil dari integral ini adalah arcus tan x. Dan jangan lupakan batas atas dan batas bawahnya. Pada limit kanan, batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah t. Lalu kita limitkan. Jadi limit t mendekati tak hingga dari arcus tan t dikurang arcus tan 0. Atau bisa juga kita tulis limit t mendekati tak hingga dari arcus tan t dikurangi limit t mendekati tak hingga dari arcus tan 0. Nah, limit t mendekati tak hingga dari arcus tan t itu adalah pi per 2.
Dan limit yang mendekati tak hingga dari arcus tan 0 itu adalah 0. Jadi pi per 2 dikurangi 0, maka hasilnya pi per 2. Karena limit kanan ini mempunyai nilai yaitu pi per 2, maka limit kanan ini juga dikatakan sebagai konvergen. Karena dua-duanya ini adalah konvergen, maka berlakulah formula yang telah saya sebutkan tadi, yaitu integral min tak hingga sampai tak hingga dari 1/1 ditambah x kuadrat terhadap dx, sama dengan integral dari min tak hingga sampai 0 dari 1/1 tambah x kuadrat terhadap dx ditambah integral 0 sampai tak hingga dari 1/1 ditambah x kuadrat terhadap dx. Sama dengan nilai ini adalah pi per 2 ditambah nilai ini juga pi per 2. Maka pi per 2 ditambah pi per 2 hasilnya adalah pi. Sekian jawaban dari kuis yang telah saya sediakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan maupun penulisan. Semoga pembahasan saya dapat dipahami. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tika, kembali lagi di Himaskatun, Himaska Tutor Online. Bersama saya, Femi Aisyah Masari, mahasiswi aktif program studi Statistika Angkatan 2021. Jadi, di video kali ini kita akan membahas mengenai analisis regresi nonlinear kuadratik pada mata kuliah analisis regresi. Statistika seringkali digunakan untuk memecahkan masalah dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Misalnya, apakah keadaan suatu hasil panen dapat diramalkan dari jenis pupuk, suhu, tekanan udara, dan kecepatan angin. Dalam analisis regresi, dikenal dua macam variabel atau peubah, yaitu variabel bebas adalah suatu variabel yang nilainya telah diketahui, dan variabel tidak bebas adalah variabel yang nilainya belum diketahui yang akan diramalkan. Korelasi antara variabel bebas dan variabel tidak bebas dapat dilukiskan dalam suatu garis. Garis ini yang disebut dengan garis regresi. Garis regresi mungkin merupakan garis lurus atau linear yang disebut regresi linear, atau garis regresi yang mungkin juga merupakan garis lengkung yang disebut regresi nonlinear. Regresi nonlinear model kuadratik merupakan hubungan antara dua peubah yang terdiri dari variabel dependen dan variabel independen, sehingga akan diperoleh suatu kurva yang membentuk garis lengkung menaik atau menurun, sehingga regresi ini dikenal juga dengan regresi tren parabola. Berikut salah satu contoh kurva dari regresi nonlinear model kuadratik. Dengan rumus yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah beta 2X kuadrat, di mana Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, beta 0, beta 1, beta 2 adalah parameter. Serta dapat diduga juga dengan Y topi sama dengan B0 ditambah B1X ditambah B2X kuadrat, atau sering dijumpai dengan Y topi sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Untuk mencari nilai A, B, dan C, yang pertama kita harus menurunkan rumus. Rumus diturunkan menjadi 3, yaitu dikali dengan sigma menjadi sigma Y sama dengan AN ditambah B sigma X ditambah C sigma X kuadrat. Kemudian dikali dengan sigma dan X menjadi sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat ditambah C sigma X pangkat 3. Kemudian dikali dengan sigma dan X kuadrat menjadi sigma X kuadrat Y sama dengan A sigma X kuadrat ditambah B sigma X pangkat 3 ditambah C sigma X pangkat 4. Ketiga rumus ini disebut persamaan normal. Selanjutnya, untuk mempermudah perhitungan, ketiga persamaan di atas dibentuk dalam suatu matriks sebagai berikut. Matriks N, sigma X kuadrat, sigma X kuadrat, sigma X pangkat 3, sigma X kuadrat, sigma X pangkat 3, sigma X pangkat 4, dikali matriks A, B, C, sama dengan sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat Y. Dari persamaan di atas, kita perlu mencari setiap determinan untuk mendapatkan nilai A, B, dan juga C. Sehingga didapatkan rumus C, yaitu N sigma X kuadrat Y dikurang sigma X kuadrat dikali sigma Y per N dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat yang dikuadratkan. Rumus untuk mencari B, yaitu sigma XY per sigma X kuadrat.
Dan untuk mencari A, kita harus terlebih dahulu untuk mencari C, karena rumus untuk mendapatkan A yaitu sigma Y dikurang C dikali sigma X kuadrat per N. Untuk mempermudah kita dalam perhitungan untuk mencari A, B, dan C, kita akan menggunakan tabel penolong yang digunakan untuk membantu atau mempermudah dalam perhitungan. Di sini kita membutuhkan X, Y, X kuadrat, X pangkat 4, XY, X kuadrat Y, dan juga sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma X pangkat 4, sigma XY, dan sigma X kuadrat Y. Berikut kita akan masuk ke dalam contoh atau studi kasus. Suatu penelitian yang telah dilakukan oleh suatu badan diperoleh data sebagai berikut. Dengan nilai X1, Y9, X5, Y2, X7, Y3, X2, Y5, X1,5, Y7, X3, Y3, X8, Y5, X9, Y9, X8,5, Y7. Contoh soal ini bisa disajikan ke dalam bentuk grafik sebagai berikut. Di sini sudah terlihat yaitu kurva berbentuk parabola. Selanjutnya, kita masuk ke tabel penolong yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga didapatkan sigma X yaitu 45, sigma Y 50, sigma X kuadrat yaitu 307,5, sigma X pangkat 4 yaitu 19.006,13, sigma XY yaitu 250, sigma X kuadrat Y yaitu 1823,5. Sehingga kita dapat mencari nilai A, B, dan C. Yang pertama kita akan mencari nilai C, yaitu rumusnya N dikali sigma X kuadrat Y dikurang sigma X kuadrat sigma Y per N dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat dikuadratkan. Sama dengan 9 dikali 1823,5 dikurang 307,5 dikali 50 per 9 dikali 19.006,13 dikurang 307,5 kuadrat. Sehingga didapatkan hasil C yaitu 0,014. Kemudian B yaitu sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan 250 per 307,5. B adalah 0,813. Selanjutnya mencari nilai A. Sigma Y dikurang C dikali sigma X kuadrat per N sama dengan 50 dikurang 0,014 dikali 307,5 per 9 didapatkan nilai A yaitu 5,107. Nilai A, B, dan C ini kita masukkan ke rumus ini, yaitu Y topi sama dengan 5,107 ditambah 0,813X ditambah 0,014X kuadrat. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan persamaan yang telah kita dapatkan, nilai Y minimum pada X sama dengan 5, sehingga dapat disimpulkan penelitian tersebut adalah regresi nonlinear model kuadratik. Untuk menambah pemahaman Sobat Tika mengenai materi ini, berikut ada soal kuis yaitu, untuk data di samping, tentukan nilai A, B, dan C dengan Y topi sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Data tersebut merupakan pengaruh dosis obat terhadap kadar kreatin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.